Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartika Sari Siregar dengan NIM 23104111114 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai hoax dan misinformasi serta cara media massa menghadapinya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu hoax dan apa itu misinformasi. Hoax merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu, bisa untuk kepentingan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara misinformasi merupakan informasi salah yang tersebar tanpa adanya niat yang buruk. Nah, biasanya hoax dan misinformasi ini sering kita jumpai di grup chat maupun dalam obrolan langsung di mana ada seseorang yang menyebarluaskan informasi yang belum akurat dan belum tentu kebenarannya. Hoax dan misinformasi memiliki berbagai dampak negatif, seperti kebingungan dalam masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui apakah berita yang disampaikan atau yang tersebar benar atau salah. Kemudian, hoax dan misinformasi juga dapat menyebabkan kerusuhan, bahkan kekerasan sosial. Hal ini dapat terjadi apabila berita hoax atau misinformasi ini menyinggung agama, suku, ras, ataupun etnis tertentu sehingga menyebabkan ketegangan di dalam kelompok ataupun antar kelompok. Hingga yang paling fatal, hoax dan misinformasi ini dapat menyebabkan kematian. Contohnya, pada saat COVID-19 kemarin, terdapat pemberitaan yang memberitakan bahwa beberapa orang meminum cairan pemutih untuk menyembuhkan diri ataupun menghindari diri dari virus corona. Seperti yang kita tahu, cairan pemutih tidak untuk dikonsumsi, dan berita tersebut juga dibantah oleh ahli kesehatan bahwa cairan pemutih ini tidak dapat dikonsumsi, bahkan bisa menyebabkan kematian orang yang mengonsumsi cairan pemutih tersebut. Selain melalui grup chat dan obrolan langsung, informasi hoax dan misinformasi ini juga sangat sering kita temui di media massa. Seperti yang kita tahu, media massa memang ditujukan untuk menyebarkan informasi kepada halayak luas. Tentunya, sebagai media informasi, media massa harus memikirkan cara untuk mengatasi hoax dan misinformasi yang tersebar. Media massa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media massa konvensional atau tradisional, seperti surat kabar atau koran, majalah, radio, dan juga televisi. Nah, cara dari media massa konvensional ini dalam menghadapi informasi hoax atau misinformasi adalah dengan memverifikasi berita yang akan mereka tayangkan atau mereka cetak. Nah, namun apabila informasi yang salah sudah tercetak atau tersiarkan, mereka dapat membuat video klarifikasi bahwa berita tersebut salah dan ini loh berita yang benarnya. Yang kedua adalah media massa digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, surat kabar digital, siaran digital, dan lain sebagainya. Tentunya, tantangan yang dihadapi oleh media massa digital lebih besar daripada media massa konvensional karena dalam dunia digital, informasi dapat tersebar luas dalam hitungan detik atau sangat cepat. Namun, kabar baiknya adalah media massa digital telah menyediakan solusi dari permasalahan ini. Beberapa media besar telah bekerja sama dengan organisasi cek fakta untuk meyakinkan audiens bahwa berita yang mereka sajikan adalah berita yang aktual dan faktual. For your information, pada tanggal 23 Februari 2025 kemarin, pada saat Car Free Day atau biasa kita sebut dengan CFD, Liputan6.com bersama dengan beberapa pegiat cek fakta mengadakan fun walk dengan tema Jalan Sehat Berantas Hoax. Mereka mengajak teman-teman yang sedang berada di lintasan CFD untuk bersama-sama aktif dalam memberantas hoax yang terjadi di masyarakat. Keren banget kan? Menurut saya, meskipun informasi hoax dan misinformasi memiliki sangat banyak dampak negatif, namun kedua hal ini juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih kritis dan berhati-hati.
Alangkah baiknya sebelum kita mempercayai suatu informasi, kita dapat mencari artikel atau jurnal yang mendukung tentang informasi tersebut atau bertanya dan berdiskusi dengan orang lain terkait informasi tersebut. Baru kita memilah dan memilih apakah informasi tersebut benar atau salah. Kalau menurut kalian gimana? Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai hoax, misinformasi, serta cara media massa menghadapinya. Saya harap dengan adanya video ini dapat menambah sedikit pengetahuan teman-teman dan juga dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.